Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, tak lupa pula kepada kita selaku umatnya yang insya Allah selalu berusaha taat patuh terhadap ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kiai Mul yang saya hormati, juga berikut mustamiat semuanya yang dimuliakan oleh Allah semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, tak pula kita selaku umatnya yang insya Allah selalu taat patuh terhadap ajarannya. Menurut Kiai Musonif dalam kitab Ta'limul Muta'alim, biqadril kalitu kasabul ma'ali paman tolibal ula sahiro layali. Maka dengan kadar kemasakotan, maka dengan kadar beratnya ibadah, maka insya Allah seseorang atau seorang muslim akan mendapat kemuliaan. Alhamdulillah, kita semua bisa hadir di majlis taklim dalam keadaan sehat walafiat. Tadi gerimis, tapi tidak menghalangi datang kita kepada pengajian di pengajian mingguan yang kita banggakan. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul adzim wa shadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin was-syakirin. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan benar-benar bakal diketemukan di neraka jahanam, yaitu dari golongan jin dan manusia, yaitu orang-orang yang tidak memakai akal pikirannya, tidak memakai hatinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita punya pikiran, kita punya akal, kita mempercayai adanya Allah dengan bukti-bukti dalil akli dan dalil nakli. Bukti dalil akli apa saja? Contohnya ada ciptaannya, pohon-pohon, hewan, atau yang lainnya. Itu semuanya adalah bukti adanya ciptaan Allah. Adanya langit dan bumi, adanya bintang, adanya angin, dan lain-lain. Itu semuanya bukti menandakan ada ciptaannya, itu dalil akli. Kalau dalil nakli itu yaitu dalam Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya di dalam surat Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ucapkan, hai Muhammad, bahwa Allah itu esa. Esa itu artinya satu. Makanya bukti adanya Allah itu dalam dalil nakli, yaitu ayat Al-Quran, surat Al-Ikhlas dan ayat-ayat lainnya. Dan juga bukti dalil akli, yaitu bukti adanya ciptaan Allah, yaitu bumi, langit, dan seisinya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Terus apalagi yang ditemukan di neraka jahanam? Siapa lagi yang ditemukan di neraka jahanam? Yaitu walahum ayunun la yubsiruna biha, yaitu orang yang punya penglihatan mata tapi tidak melihat kebenaran,
tapi dia tidak melihat akan adanya kebenaran, tidak menerima kebenaran agama yang diturunkan oleh Allah, tidak menerima syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Walahum ayunun la yubsiruna biha, dia punya penglihatan mata, juga tidak dipakai melihat ciptaan Allah, tidak bisa mentafakuri ciptaan Allah. Maka kalau punya mata, pakai untuk mentafakuri ciptaan Allah. Kita melihat gunung, kita melihat langit, kita melihat air, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah ciptaan Allah. Kalau kita melihat ciptaannya dan direnungi itu adalah ciptaan Allah, maka insya Allah kita akan meningkat keimanannya. Terus yang ketiga yaitu walahum adzanun la yasma'una biha. Siapa lagi yang ditemukan di neraka jahanam, yaitu orang-orang yang punya pendengaran tapi pura-pura tidak mendengar. Adanya dakwah Islam tapi tidak menerima adanya kebenaran, tidak menerima. Mendengar kebenaran tapi pura-pura tidak mendengar. Mendengar orang dakwah, mendengar datangnya kebaikan tapi pura-pura tidak mendengar. Maka kalau orang tidak mendengar kebaikan-kebaikan dan tidak menerima kebaikan, pura-pura tidak mendengar, maka bakal ditemukan dirinya di neraka jahanam. Orang-orang yang punya pikiran, punya akal, tidak dipakai iman kepada Allah. Orang-orang yang punya penglihatan mata dan tidak melihat atau mentafakuri ciptaan Allah, dan punya pendengaran tidak mendengar akan kebenaran, maka ulaika kal an'am, mereka itulah seperti hewan. Balhum adallu ulaika humul ghafilun, bahkan lebih rendah derajatnya daripada hewan. Ulaika humul ghafilun, mereka termasuk golongan orang-orang yang lalai. Insya Allah kita semuanya mudah-mudahan tidak termasuk golongan orang-orang yang lalai, tapi kita semuanya mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya hati dan punya akal, kita dipakai iman kepada Allah. Kita punya mata, kita dipakai untuk mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah yang maha besar, ciptaan Allah yang begitu indahnya. Dan kita punya pendengaran, kita mendengar kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Kita jangan pura-pura mendengar, jangan pura-pura tidak mendengar terhadap kebenaran yang datang kepada kita semua. Jamaah rahimakumullah, dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan biqadril kadi tuktasabul ma'ani paman tolibal ula sahiro layali. Maka dengan kadar kemasyakotan, dengan kadar beratnya ibadah, maka kita akan mendapatkan derajat kemuliaan. Contohnya kita ke pengajian dalam waktu hujan, maka pahalanya akan lebih besar daripada kita ke pengajian waktu tidak lagi hujan. Kalau kita hujan, kita cari payung. Kalau lagi hujan, kita basah-basahan. Oleh karena itu, maka dengan beratnya ibadah, dengan masakatnya ibadah, maka insya Allah seseorang bakal dapat derajat kemuliaan. Apalagi dalam kitab Matan Jubat bahwasanya thalabul ilmi itu adalah termasuk amalan-amalan ibadah yang pahalanya tingkat tinggi, termasuk menjalankan kewajiban sholat 5 waktu itu adalah pahalanya besar. Juga termasuk thalabul ilmi itu termasuk pahalanya besar. Walaupun di pengajiannya ngantuk, walaupun di pengajiannya melamun, tapi insya Allah bakal memberi penghargaan kepada orang-orang yang mau thalabul ilmi. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah.
Juga dalam thalabul ilmi ini merupakan realisasi dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, silman kotoaka, maka bersambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Alhamdulillah kita di pengajian kita silaturahim bertemu dengan teman-teman kita atau tetangga kita yang tidak ketemu sejak pagi atau sejak kemarin. Wa atiman haromaka, maka memberilah atau dermawanlah kepada orang-orang yang kikir atau orang-orang yang tidak suka memberi. Jadi kalau kita memberi kebaikan, jangan kepada orang yang baik saja, walaupun terhadap orang-orang yang tidak suka memberi, kita juga harus memberi kebaikan. Wa'fu aman dolamaka, dan berilah maaf kepada orang yang mendolimi kita. Rasulullah SAW juga maha pemaaf. Rasulullah tidak pernah menyimpan dendam, bahkan orang yang menghinanya tidak dibalas, malah didoakan. Allahumma hdin qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum karena dia tidak mengetahui. Walaupun kaum mendolimi Rasulullah, tapi kedepannya mudah-mudahan dia bisa menerima Islam. Rasulullah tidak menampakkan kebencian terhadap orang lain. Walaupun Rasulullah diludahi umpamanya, yang meludahinya sakit, ditengok oleh Rasul. Rasul tidak menampakkan kebencian kepada musuh-musuhnya. Maka Islam menyebar di Jazirah Arab, menyebar ke seluruh dunia. Ini bukti terhadap akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri teladan umat manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak semata-mata kami diutus ke alam dunia kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ya walaupun kita tidak semuanya menyontoh akhlak Rasulullah, tapi ya walaupun sedikit kita bisa menyontoh walaupun tidak semuanya. Di antaranya Rasulullah memerintah thalabul ilmi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak kecil sampai liang lahat, dari sejak kandungan sampai liang lahat. Maka kita mengikuti perintah Rasulullah, kita thalabul ilmi, kita datang ke pengajian, kita datang thalabul ilmi. Untuk apa? Untuk mensiarkan agama. Jadi siar agama itu tergantung kita.